pagi anak-anak. Sebelum saya menerangkan bab 2 ekonomi, ini saya menjelaskan tentang soal ulangan kemarin. Soal ulangan kemarin di ekonometri itu nomor 1 itu salah semua, ya. Salah semua, ini perhatikan. Di dalam soal nomor 1 itu tertulis biaya tidak tetap 5Q per unit. 5Q per unit berarti dikalikan Q, ya. 5Q kali Q sama dengan 5Q kuadrat. Nah, semuanya itu tidak dikalikan Q langsung 5Q saja, berarti nomor 1 itu salah semua, nomor 2, 3, 4 kebanyakan betul, ya. Jadi sekali lagi ini biaya tidak tetap 5Q per unit dikalikan Q 5Q kuadrat, ya. Itu untuk perbaikan soal ulangan kemarin. Sekarang bab 2 ekonomi itu tentang badan usaha. Yang dimaksud dengan badan usaha itu adalah kesatuan yuridis ekonomis dengan tujuan untuk mencari laba atau mencari keuntungan, ya. Kesatuan yuridis ekonomis dengan tujuan untuk mencari laba. Kemudian perusahaan itu adalah suatu organisasi melakukan proses produksi, ya, yang melakukan proses produksi menghasilkan barang. Jadi perusahaan itu bagian dari badan usaha. Jadi badan usaha itu yang mencari laba, perusahaan itu melakukan proses produksi menghasilkan barang. Nah, sekarang lihat perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Badan usaha adalah tujuannya untuk mencari keuntungan. Perusahaan tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Fungsi badan usaha itu adalah mengurus perusahaan. Kalau perusahaan tujuannya untuk mencari keuntungan. Kemudian contoh atau bentuknya. Bentuk untuk badan usaha misalnya PT, firma, CV, itu bentuknya. Contohnya misalnya PT Pertamina, itu contohnya, ya. Perusahaan contohnya misalnya pabrik, toko, itu merupakan contoh dari perusahaan. Nah, ini perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Sekarang jenis badan usaha. Jenis badan usaha dari segi kegiatan itu adalah badan usaha ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Ekstraktif itu adalah mengelola kekayaan alam. Jadi manusia tinggal mengolah apa yang sudah disediakan oleh alam. Contohnya PT Pertamina, itu di hasil tambang, ya, sudah ada di dalam tanah, manusia tinggal mengolahnya. Ekstraktif. Agraris itu yang berhubungan dengan tingkat kesuburan tanah, misalnya perkebunan, ya. PT Perkebunan Karet, nah itu khusus karet, kemudian tembakau dan sebagainya. Kemudian industri. Industri itu adalah yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Contoh misalnya PT Semen Cibinong, ya, itu termasuk industri. Kemudian perdagangan. Perdagangan ini adalah yang menyambungkan barang dari produsen ke konsumen, misalnya PT Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Kemudian jasa itu adalah yang berhubungan dengan bank, kemudian asuransi, kemudian lagi transportasi dan sebagainya. Ini dari segi kegiatan. Jadi badan usaha dibagi ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Sekarang yang kedua, dari segi modal. Dari segi modal badan usaha itu dibagi dalam bentuk badan usaha milik negara, BUMN, badan usaha milik negara. Contohnya PT Kereta Api, itu dimiliki oleh negara. Kemudian badan usaha milik swasta, berarti ini dimiliki oleh swasta, misalnya PT Unilever, itu kepunyaan swasta, ya. Kemudian campuran. Campuran ini berarti campuran antara pemerintah dengan swasta. Campuran antara pemerintah dengan swasta modalnya, misalnya contohnya PT Garuda. Garuda itu antara pemerintah dengan swasta, ya. Kemudian badan usaha milik daerah atau BUMD, itu yang dikelola oleh daerah. Contohnya PDAM, ya. PDAM itu adalah perusahaan daerah air minum, itu dikelola oleh daerah. Kemudian Bank Jabar itu juga dikelola oleh daerah, ya. Nah, ini adalah untuk dari segi modal. Jadi BUMN, BUMS, campuran, BUMD. Kemudian BUMN itu ada, dulu itu dibagi-bagi, ada Perjan perusahaan jawatan, Perum perusahaan umum, kemudian dalam bentuk PT. Sekarang ini tidak ada lagi karena semuanya berbentuk PT, ya. Jadi ada perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan PT. Ini adalah dari segi modal. Sekarang dari segi hukum. Dari segi hukum badan usaha dibagi menjadi badan usaha perseorangan. Berarti dimiliki oleh satu orang.
modalnya diri sendiri, untuk dimiliki sendiri, rugi harus ditanggung sendiri. Itu badan usaha perseorangan, misalnya toko, lalu dan sebagainya, bengkel dan sebagainya. Kemudian firma. Firma itu adalah merupakan kongsi dagang yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, 2 atau 3 orang ini bisa menyerahkan modal sama besar, bisa tidak sama besar. Nah, caranya bagaimana? Bagi keuntungannya berdasarkan modalnya. Mungkin A 3 juta, B 2 juta dan sebagainya. Jadi bisa sama besar, bisa tidak sama besar. Itu firma. CV, komanditer penerja. Ini adalah perusahaan dagang, kongsi dagang yang anggotanya terdiri daripada anggota aktif dan pasif. Ya, anggota aktif dan pasif. Yang aktif itu adalah menyerahkan modal, kemudian dia memimpin perusahaannya. Kalau yang pasif hanya menyerahkan modal, tidak memimpin perusahaan. Jadi yang bertanggung jawab adalah anggota yang aktif. Itu dalam CV. Jadi anggota aktif dan pasif. Ya. Saya ulangi lagi dari segi hukum ya. Itu badan usaha perseorangan, firma, CV, PT. PT dibagi menjadi PT kosong, itu berarti PT yang tinggal namanya saja. Papannya masih ada tapi tidak mengadakan proses produksi karena sudah bangkrut ya. Disebut PT kosong, ini bisa dijual kepada orang lain. Itu PT kosong. Kemudian PT terbuka berarti go public untuk umum. Kemudian PT tertutup berarti ini hanya untuk orang-orang tertentu, misalnya saudara, kakak adik dan sebagainya. Itu PT tertutup. Kemudian koperasi. Koperasi adalah organisasi yang tujuannya bukan mencari keuntungan, tapi untuk menaikkan taraf hidup anggota. Yayasan ini yang bersifat sosial, walaupun bersifat sosial tapi tetap saja mencari keuntungan karena untuk modal. Ya. Nah ini adalah untuk bentuk-bentuk usaha. Sekarang fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha dari segi faktor produksi itu adalah untuk memimpin perusahaan, dari segi teknis untuk pembagian kerja, dari segi sosial itu adalah untuk berhubungan dengan pegawai atau karyawan, dari segi keuangan itu berhubungan dengan pembelanjaan, kemudian dari segi administrasi itu adalah menentukan harga pokok penjualan, kemudian menyusun neraca perusahaan. Ini fungsi badan usaha. Sekarang bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang pertama itu adalah trust. Trust itu adalah gabungan dari beberapa badan usaha yang dilebur menjadi satu, ya, dilebur menjadi satu supaya modalnya itu kuat. Contoh itu adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu adalah merupakan gabungan dari Bank Pemudaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor. Ini dulu di Bandung ada semua ya, Bank Pemudaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor digabung menjadi satu, itu namanya Bank Mandiri. Ini disebut dengan trust. Ya. Yang kedua adalah holding company. Holding company itu adalah perusahaan besar. Holding company itu adalah perusahaan besar yang membeli saham dari perusahaan kecil. Contohnya PT Indofood. Ya. Kemudian sindikat itu adalah kerjasama dalam proyek, misalnya proyek pembangunan jalan tol. Itu sindikat. Kemudian kartel itu adalah gabungan badan usaha sejenis, misalnya menentukan harga minimum barang, menentukan jumlah produksi supaya tidak terjadi kelebihan produksi. Itu kartel. Ya. Kemudian gabungan badan usaha dalam bentuk vertikal itu adalah badan usaha yang disatukan berdasarkan urut-urutannya. Contohnya perkebunan karet. Dari perkebunan karet mengolah getah, dari mengolah getah mendirikan pabrikan. Nah ini adalah vertikal berdasarkan urut-urutannya. Horizontal itu adalah kegiatan yang sama, tujuannya sama. Contoh pabrik sepatu di Cibaduyut, itu semua pabrik sepatu gabung menjadi satu, itu secara horizontal. Nah ini adalah untuk gabungan dari badan usaha. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Ya. Nah ini berikutnya berarti kamu harus mengerjakan latihan modul 2. Ya. Dikerjakan modul 2 hari Rabu, dikumpulkan Rabu pagi.